Selamat pagi, Shalom. Kami ucapkan selamat datang. Sukacita pada hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama. Kita akan menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai, saya ajak kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh. Kita berdoa kepada Tuhan biarlah melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati kita. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, banggakanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan ku ada sebagaimana ku ada. Siapkan kita semua untuk bangkit berdiri. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap Engkau Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kita ulangi, katakan ku ada sebagaimana ku ada. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar kalimat dalam pujian ini menyertai seluruh keberadaan kita pada hari ini dalam menghadap Tuhan. Karena itu mari persembahkan yang terbaik baginya. Biarlah setiap kata dan kalimat telah merupakan ungkapan yang keluar dari batin kita, yang sungguh mengalami akan kasih-Nya, yang sungguh mengalami akan pertolongan-Nya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah
besar anugerah-Mu melimpah bagi kami. Glory, glory, haleluya. Yesus ajaib, Yesus dahsyat. Glory, glory, glory bagi-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk keselamatan kebahagiaan dan kuasa. Segala pujian, penghormatan, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu. Terima kasih. Haleluya. Biarlah segala makhluk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, Gembala kami yang setia, kembali kami umat ketebus-Mu datang hampiri tahta anugerah-Mu, seraya menaikkan segala pujian, hormat, syukur dan terima kasih. Dan hari ini Tuhan khususkan bagi kami bersama-sama untuk dapat berkumpul. Kami ingin memuji, menyembah-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Lawat kami, sentuh kami setiap pribadi. Dan biarlah hari ini kami menerima berkat daripada Tuhan. Dan melalui ibadah hari ini Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Mohon urapan bagi setiap hamba-hamba-Mu. Dan biarlah kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat dalam tangan-Mu untuk memuliakan Engkau dalam pelayanan pada hari ini. Ibadah kami pada pagi hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah jadi untuk hormat dan kemuliaan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita. Mari salami saudara kanan kirimu. Tuhan Yesus kita luar biasa. Mari kita angkat satu pujian, katakan, sungguh Kau
mempesona. Masih bersemangat? Kita angkat satu pujian lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu.
yang baru lulus ujian maksudnya. Baik, kalau tidak ada, mungkin belum ada keberanian. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima siraman daripada firman Tuhan. Kita akan satu pujian, katakan, Kau sangat kucinta, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, tak pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kau menari dan bersuka karenaku, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai dosa itu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat kucinta. Kita akan pujian ini kembali. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah
ungkapan hati kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu air surgawi yang dapat menyejukkan jiwa kami yang haus akan Engkau. Kami ingin lebih dalam lagi membangun relasi dengan Tuhan. Dan biarlah melalui pujian hari ini yang kami nyatakan di hadapan-Mu, kalau merupakan kesungguhan hati kami, dengarkan dan kabulkanlah kerinduan kami, sehingga kami selalu diteguhkan dan dikuatkan di dalam Engkau. Di tengah-tengah situasi sulit yang kami hadapi dalam hari-hari yang kami lewati dalam hidup ini, kami tidak sanggup menjalaninya seorang diri. Karena itu kami perlu Engkau mendampingi kami. Karena Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik. Dan itu sudah terbukti dalam pengalaman hidup kami. Ampuni kami kalau kami tidak menyambut-Mu sebagaimana anak yang baik. Tuhan, bimbing kami terus, supaya hubungan kami sebagai anak, hubungan kami dengan Engkau sebagai Bapa kami semakin hari semakin dekat. Dan biarlah pengalaman kami dengan Engkau akan membentuk kami terus dewasa, bertumbuh semakin diserupakan dengan Kristus. Hari ini kami akan belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami, sehingga melalui firman-Mu pada hari ini kembali kami diteguhkan, diarahkan bagaimana seharusnya kami bersikap sebagai bangsa, sebagai warga negara. Pakai dan urapi hamba-Mu, berkati kami semua, dan biarlah kami pulang dengan sukacita. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa kita telah melewati bulan Agustus dan sekarang kita memasuki bulan September, dan waktu berlalu begitu cepat. Tidak terasa kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, bahwa walaupun dalam berbagai tantangan dan pergumulan hidup yang kita alami, kita tetap diteguhkan. Dan karena itu hari kita tetap bersikap baik dan benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, bahkan di hadapan apapun juga yang Tuhan percayakan untuk menjadi bagian kita dalam berinteraksi di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, itu berarti bahwa tema firman Tuhan kita berarti ya berubah ya. Jadi kemarin pada bulan Agustus berbicara tentang misi. Ya, secara khusus tema besar kita ialah tolonglah kami ya. Nah, hari ini bulan ini kita akan berbicara tentang bagaimana sikap kita sebagai warga negara. Kita tahu bahwa ya, hari-hari ini kondisi warga masyarakat kelihatannya sudah mulai bersikap kebablasan terhadap bangsa, juga terhadap pemerintah. Walaupun memang kita tidak bisa mengingkari bahwa dalam pengelolaan bangsa ini ada banyak hal yang tidak memuaskan warga bangsa. Ya. Itulah sebabnya mari kita melihat diri kita sebagai orang Kristen, tetapi juga sebagai warga bangsa. Bagaimana kita harus bersikap dan menempatkan diri, sehingga dengan demikian ya kita tetap memperlihatkan jati diri kita sebagai warga kerajaan surga yang hidup di tengah-tengah bangsa ini. Amin, Bapak Ibu. Karena itu saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita ambil di dalam kitab Roma. Surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Roma, dalam Roma pasal 13. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, saya akan membacakan ayat yang ganjil. Jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang genap. Dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7.
Saya akan bacakan bagi kita sekalian yang pertama dan ayat yang kedua nanti Bapak Ibu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyambar pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut pada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan belajar dari materi firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu sikap orang Kristen sebagai warga negara. Ya, media mempertontonkan kepada kita bagaimana hiruk pikuk hingar bingarnya masyarakat Indonesia memberikan ekspresi atau tanggapannya terhadap pemerintah, bahkan juga ya terhadap katakanlah mantan pemerintah. Bapak Ibu melihat di YouTube itu ada ibu-ibu bagaimana dengan arogannya di hadapan polisi memaki-maki presiden. Ya. Dan bagaimana orang-orang dan kelompok-kelompok orang tertentu berusaha untuk menjatuhkan martabat. Ya. Seorang yang telah melaksanakan tugasnya kepada negara ini. Oke lah, semua pemerintah, memang mereka juga adalah manusia, tentunya ialah bahwa punya kekurangan. Namun firman Tuhan tidak mengajar kita untuk tidak protes atau tidak keberatan terhadap persoalan-persoalan yang katakanlah dilakukan ya oleh rejim yang sementara berkuasa. Kita punya tanggung jawab untuk bereaksi terhadap ketidakadilan, terhadap ketimpangan sosial, terhadap persoalan-persoalan katakanlah yang akan merugikan bangsa dan masyarakat. Kita punya tanggung jawab untuk itu bersuara. Tetapi mari kita menyadari beberapa hal yang nantinya akan menentukan bagaimana seharusnya kita bersikap secara benar dan tepat. Orang Kristen sebagai warga negara sudah pasti memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah, bangsa dan negaranya. Ya, karena itu ia perlu memahami bagaimana posisinya dan bagaimana ia harus bersikap dan menempatkan diri dengan benar agar dapat menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Kita adalah warga negara surga yang masih hidup di dunia ini. Karena itu Paulus katakan kita punya kewarganegaraan ada dua. Yang pertama, selain kita masih hidup di dunia ini, kita warga negara dunia, dan demikian selain kita adalah warga Indonesia. Dan kemudian ingat bahwa kita juga adalah warga negara surga yang berperilaku surgawi di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana orang Kristen bersikap sebagai warga negara? Yang pertama, harus memahami atau sadar bahwa pemerintah ditetapkan oleh Allah. Dalam ayat yang pertama, Roma 13 tadi berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah.
dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya, bahkan dalam Daniel pasal 2 ayat 21 berkata, Dia atau Allah yang memecat raja, tetapi Dia juga yang mengangkat raja. Ini harus kita pahami dan kita mengerti. Padahal ketika pernyataan ini disampaikan oleh Paulus dan juga disampaikan oleh Daniel, pemerintah pada waktu itu bukanlah orang-orang yang takut akan Allah. Benar? Di zaman Rasul Paulus, pemerintah yang ada adalah orang-orang Romawi, ya, yang percaya kepada dewa-dewi. Lalu kemudian di zaman Daniel sama posisinya, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagaimana bisa Paulus berkata bahwa tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah, pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah? Bagaimana mungkin Daniel berkata bahwa dia yang memecat raja dan mengangkat raja, padahal raja-raja pada waktu itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah? Mari kita memahami bahwa memang ada dua hal yang berkaitan dengan pemerintah. Person pribadi, orang yang memerintah, dan yang kedua adalah sistem pemerintahan. Ya, kita tahu bahwa di zaman itu, di zaman Daniel, di zaman Paulus, sistem pemerintahan pada waktu itu adalah sistem pemerintahan monarki. Sistem pemerintahan monarki adalah sistem pemerintahan yang didapat oleh seseorang yang diwarisi oleh dari ayahnya, keturunannya. Ya, ataupun juga mungkin direbut melalui kudeta. Ya. Beda dengan sekarang ini. Sekarang ini kita adalah negara demokrasi. Karena itu ketika menentukan siapa yang akan memerintah nanti, maka rakyat dilibatkan untuk memilih. Karena itu setiap 5 tahun kita memilih, bukan? Ya, baik itu di lembaga eksekutif maupun legislatif. Sejak John Locke menemukan sistem pemerintahan trias politik, yaitu kekuasaan eksekutif, yudikatif, lalu kemudian hukum itu, maka negara-negara demokrasi, semua negara demokrasi menganut sistem itu, termasuk juga Indonesia. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, dalam skenario Tuhan, dalam skenario Allah, baik itu dalam suasana pemerintah yang sulit, dalam arti bahwa di mana orang-orang Kristen hidup di dalamnya dalam situasi sulit, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa di zaman pemerintahan katakanlah raja-raja ataupun kaisar-kaisar Romawi, orang Kristen sebenarnya tidak memperoleh pengakuan. Dan nanti pada waktu Raja Konstantinopel, baru pada waktu itu orang Kristen diakui, bahkan kekristenan diakui sebagai agama negara. Setelah itu munculnya sebuah agama di abad ke-7 yang melibas habis kekristenan. Karena itu jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu 7 jemaat itu, jemaat Efesus, jemaat Laodikia, Pergamus, Kapadokia, habis semua. Ya, tetapi yang berjaya di zaman Konstantinopel. Nah, kalau Bapak Ibu istilahnya nanti punya rezeki dan punya keinginan untuk mengunjungi ke-7 jemaat itu yang ada di Turki, itu tinggal puing-puing. Ya. Jadi ini melewati sebuah proses sejarah dan juga sebuah politik yang sangat mengerikan, sehingga jemaat itu pada hari ini tinggal nama dan tinggal bekas. Yang menjadi pertanyaan ialah mengapa Tuhan mengizinkan atau memungkinkan oknum pribadi yang memerintah yang pada akhirnya melibas kekristenan pada waktu itu. Ya, memang ini akan membingungkan orang Kristen. Tetapi kembali lagi ialah bahwa sekalipun situasinya seperti itu, mari kita pahami bahwa tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Mungkin karena dosa gereja juga. Ya.
dosa orang-orang Kristen. Kita tahu bangsa Israel sebagai simbol daripada gereja di dalam perjanjian lama. Berkali-kali kita tahu bahwa ketika mereka setia dengan Allah, bagaimana Allah menjamin kehidupan mereka. Tapi manakala mereka hidup di dalam dosa, mereka diizinkan oleh Allah untuk diperangi, ditawan, ya, oleh bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa bangsa Israel bagaimana mereka ditawan di Babel selama berapa tahun? Ya, bukan jangka waktu yang sangat singkat. Tuhan mengizinkan semuanya itu untuk mereka alami. Karena itu hidup ini tidak sederhana. Hidup ini sangat kompleks. Mari kita memahami dan mengerti tentang cara kerja Allah. Tapi walaupun demikian, bahwa pada akhirnya Tuhan juga menyiapkan tunas-tunas generasi berikutnya, sehingga rancangan Allah tidak pernah gagal bagi manusia. Amin Bapak Ibu. Ya, sekali lagi bahwa manusia pada akhirnya nanti, baik secara perorangan, secara kelompok, bahkan secara gereja, pasti akan menuai apa yang dia tabur. Menabur keburukan, ya, akan menuai masalah. Tapi menabur kebaikan, dia juga akan menuai berkat. Cepat atau lambat, persoalannya ialah manusia tidak menyadarinya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya kita memiliki tanggung jawab, ya, untuk tetap bersikap benar terhadap pemerintah. Karena itu kalau kita memperhatikan apa yang dinyatakan oleh Paulus tadi, dia katakan, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita akan lihat nanti 1-2 minggu, 1-2 bulan ke depan, bagaimana orang-orang dengan bebas mengekspresikan kemarahannya dengan kata-kata dan sikap yang arogan. Ya, hukum tabur tuai itu pasti akan terjadi. Karena itu ini menjadi warning bagi kita sebagai umat Allah. Karena itu kita harus tetap berbuat baik. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Mungkin sekalipun ya kondisi negara kita, pemerintah kita seperti apa. Memang sekali lagi bahwa ini kita tidak disuruh untuk menutup mata terhadap ketidakadilan sosial, ketidakadilan ya dalam hal apapun juga. Namun kita punya saluran-saluran untuk dapat menyuarakan aspirasi dengan benar dan tepat, bukan? Ya, kita punya cara-cara yang tepat yang dijamin oleh undang-undang. Ya, beberapa waktu terakhir terhadap kondisi bangsa dan negara ini, ya kayaknya Ketua Umum Gereja Kemajuan Indonesia juga menyampaikan surat terbuka kepada Presiden, ya, namun dengan santun dan dengan benar, menyatakan keprihatinan dan memberikan masukan-masukan langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk memulihkan keadaan. Karena kita tahu juga bahwa baik di lembaga eksekutif, legislatif, banyak oknum-oknum juga yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana semestinya. Dan itu yang perlu dikoreksi oleh warga masyarakat. Tetapi ya harus dikoreksi, diprotes dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang Alkitab berikan petunjuk bagi setiap gerejanya. Amin Bapak Ibu. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Karena itu mari kita pahami dan kita mengerti ini, sehingga kita tetap bersikap benar di dalam kondisi dan situasi apapun. Sikap arogan, sikap salah kita kadang-kadang kita dengan bebas, dengan enak menyampaikan protes kita terhadap sesuatu, ya sesuka-suka kita dengan alasan bahwa ya karena ada kesalahan. Memang ada kesalahan, tetapi kita juga tidak diberi jaminan dan kebebasan
untuk berbuat salah atas kesalahan yang ada. Ya. Lalu bagaimana kita harus bersikap? Firman Tuhan berkata kita harus menaklukkan diri kepada pemerintah yang ada di atasnya. Ya, takut itu sama dengan tunduk atau taat. Mengapa kita harus takluk kepada pemerintah? Pemerintah adalah hamba Allah. Ya, ada sebutan hamba Allah kepada pemimpin-pemimpin dalam perjanjian lama. Ya, artinya ialah bahwa katakanlah ketika umat Allah mengalami perlakuan yang luar biasa dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sebenarnya Tuhan bekerja melalui itu untuk mengingatkan umat Allah. Katakanlah ketika bangsa Israel diperangi habis, ya, bait Allah dibakar pada zaman Raja Nebukadnezar. Bangsa Israel ditawan, diangkut ke Babel. Tuhan menggunakan Nebukadnezar untuk menghukum umat Allah itu sendiri. Ya. Tetapi Allah tetap mengontrol, Allah tetap berdaulat, Allah tetap mengambil kendali. Walaupun memang pada akhirnya ada banyak yang mati juga, bukan? Tetapi Allah memelihara mereka di negeri Babel. Sampai pada akhirnya di zaman pemerintahan Kores. Dan pemerintahan Kores itulah yang pada akhirnya mengeluarkan sebuah dekret agar bangsa Israel kembali dan membangun bait Allah. Inilah kedaulatan Allah. Itu berarti bahwa sekalipun Allah memperhatikan umatnya secara perorangan, tetapi sekali lagi Allah tetap berdaulat mengendalikan situasi. Walaupun memang umat Allah itu sekali lagi ada yang mati, tetapi rancangan Allah terhadap komunitas umatnya tetap berlanjut. Sehingga kalau Israel ada sampai dengan hari ini, Israel secara ras, ya, kita ini adalah Israel rohani, ya. Bagaimana Tuhan menghukum orang Israel itu, ya, tidak habis-habis. Di zaman Kaisar Nero, berapa yang dibantai oleh Nero? 6 juta, ya. 6 juta itu sedikit? Ya. Tuhan menghukum mereka sedemikian. Tetapi Tuhan menyiapkan sebagian agar terus melanjutkan rancangan Allah. Sehingga pada akhirnya, ya, bermuara pada gereja sampai dengan hari ini. Saya rasa bahwa gereja pun juga seperti itu. Ya, orang yang salah memimpin gereja, warga gereja yang hidupnya tidak benar, Tuhan pasti akan menyatakan kedaulatannya, menyatakan hukumannya. Ya, Allah menghukum bukan membenci, tetapi memang hukum itu harus tetap ada agar menjadi warning bagi setiap manusia, khususnya untuk umat Allah. Namun Allah juga mengasihi, bukan? Karena itu mari kita pahami dan mengerti ini. Kita harus menaklukkan diri kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Nah, di zaman Kaisar Nero pemerintah itu sandang pedang. Tapi sekarang ini ya, kalau polisi peluru karet, ya, kalau menghadapi demonstran itu Gas air mata, gas air mata, kemudian juga pentungan. Tapi ya, polisi-polisi yang saya lihat di waktu direkam itu mereka berdiri saja walaupun mereka dimaki-maki, ya. Ya. Ya, memang mereka juga serba salah. Ya. Mau keras, tapi pada akhirnya ya, orang-orang yang istilahnya menjadi provokator dan bersikap arogan berlebihan, itu sebenarnya sudah ditandai, ya, dan tinggal bagaimana nanti ketika aman-aman, ya, dicari satu-satu, ya, lalu kemudian ya mereka akan mempertanggungjawabkan perlakuan mereka. Karena pemerintah adalah hamba Allah, pemerintah wakil Allah untuk menghukum kejahatan. Ya, bahkan mungkin dalam kehidupan normal pun juga, siapa yang melakukan kejahatan, ya, pencurian, pembunuhan, apapun nanti, ya, nanti akan dijemput, ya, dan pada akhirnya akan diadili dan mereka akan menerima hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran mereka yang sudah ditentukan dalam undang-undang hukum pidana
Ya. Pemerintah adalah wakil Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita harus bersikap? Di dalam Yeremia pasal 29 ayat ke-7 berkata, berdoalah untuk kota di mana orang Kristen berada. Jadi tanggung jawab kita selain daripada bersikap baik dan benar sebagai warga negara, maka sebagai warga gereja kita punya tanggung jawab untuk mendoakan bangsa ini, mendoakan warga masyarakat, mendoakan pemerintah, mendoakan kota di mana kita berada. Sebab kesejahteraan kota atau bangsa ini juga menjadi kesejahteraan kita. Ya, mengapa kita perlu mendoakan pemerintah? Sekali lagi, karena mereka juga adalah manusia. Walaupun mereka adalah hamba Allah, mereka adalah manusia yang memiliki peluang besar untuk bersikap dan bertindak salah, untuk menerapkan hukum yang salah. Ya, memang sekali lagi ketika kita masih ada di dunia ini, kesempurnaan di dalam melaksanakan hukum dan kebenaran itu sesuatu yang mustahil, ya. Tapi walau bagaimanapun juga, untuk melakukan kebenaran itu kita harus dorong itu. Karena itu, ya, kita harus berdoa. Mengapa? Karena di dalam doa Allah bekerja dengan kuasa yang tak terbatas yang tidak kita pahami. Dan disitulah kontribusi kita di dalam menentukan bagaimana pemerintah harus bersikap benar, bersikap baik melalui kuasa Allah. Ya, kita disebut secara jumlah disebut minoritas, tetapi sekali lagi bahwa kita punya Allah yang dahsyat yang menentukan jalannya pemerintahan, yang menentukan jalannya negara ini. Karena itu kontribusi kita, kerjasama kita adalah melalui doa, ya, bukan maki-maki di jalan. Ya, demo mungkin silakan, tapi demo yang tertib. Ya. Sampaikanlah surat terbuka kepada para penguasa, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden. Nyatakan itu, karena itu juga dijamin oleh undang-undang agar kita dapat menyatakan aspirasi dengan benar. Ya, tapi di sana ya ada apa namanya? Ya, ketertiban, rasa hormat terhadap mereka, dan yang kita koreksi adalah kesalahan yang ada. Ya, kita berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Kita doakan kota Bekasi, wali kota Bekasi, DPRD kota Bekasi, DPRD tingkat 2 ya. Kalau provinsi kan di Bandung. Ya, doakan gubernur. Mengapa? Karena jika mereka melaksanakan pemerintahan mereka dengan benar, maka itu akan memberikan dampak kemaslahatan, kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat, bagi masyarakat kota Bekasi. Kalau kota Bekasi sejahtera, maka kita pun juga akan menikmatinya. Amin. Coba kalau situasinya genting, ya. Kan kemarin ada juga yang tidak bergereja kan, yang tidak buka ibadah. Mengapa? Ya karena situasinya mencekam. Ya, kalau mencekam sejahtera enggak? Ya, batin kita tidak sejahtera, aktivitas juga ya kita was-was. Karena itu kita perlu berdoa. Yang keempat atau yang terakhir, turut serta mengusahakan kesejahteraan kota di mana orang Kristen berada. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi dalam Yesus Kristus, yang mengupayakannya melalui doa, tetapi juga melalui apa saja yang kita bisa lakukan. Paling tidak dalam lingkungan yang kecil, RT RW di mana kita berada. Ya, ada ketimpangan sosial, ada orang-orang sulit. Ya, mari ulurkan tangan, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah untuk mereka. Ya. Pemerintah minta bantuan apa sebagai warga masyarakat, mari turut serta. Ya, karena itu akan memberikan dampak bagi kesejahteraan bersama. Ya. Kalau ada kesalahan RT atau RW, ya kita nyatakan dengan rasa hormat, protes bahwa itu tidak benar. Amin, Bapak Ibu. Ya, jangan menjadi musuh. Ya, lakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara.
Karena sekali lagi, RT, RW, sekalipun dia tidak percaya kepada Yesus, dia diberi amanat oleh Allah untuk melaksanakan tugasnya. Ya mungkin kita berkata bagaimana mungkin dia melakukan tugas yang diberikan oleh Allah karena dia sendiri tidak mengenal Allah. Sadar atau tidak sadar, dia adalah wakil Allah yang tugasnya itu sudah diatur dalam perundang-undangan. Ya, dan undang-undang itu tidak ada undang-undang yang katakanlah yang akan menyengsarakan masyarakat. Ya, kecuali ada pihak-pihak dan kelompok-kelompok tertentu yang mencoba untuk menyusupkan rancangan undang-undang seperti yang dibuat oleh siapa di dalam perjanjian lama? Haman. Ya, Bapak Ibu masih ingat Haman? Dia merancang untuk melenyapkan orang Israel, tetapi itu dibatalkan oleh Esther, dan pada akhirnya yang digantung adalah Haman sendiri. Karena itu ini menjadi sebuah pembelajaran bagi setiap kita. Bagaimanapun kondisi bangsa ini, mari kita tetap hidup benar, mendoakan pemerintah kita supaya mereka berbuat adil dan benar. Dan saya percaya seperti apapun kondisi yang kita hadapi, Allah tetap berdaulat. Amin. Karena itu mari kita pahami dan kita sadari bahwa pemerintah ditetapkan oleh Allah. Mari kita menaklukkan diri kepada pemerintah. Apa yang jadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga bangsa, kita lakukan itu. Berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk masyarakat yang ada di Indonesia, yang ada di Kota Bekasi, dan berpartisipasilah untuk mensejahterakan kota di mana kita berada. Kami para pendeta juga punya komunitas yang bagaimana berusaha mendorong untuk berpartisipasi dalam mengupayakan paling tidak ialah bahwa kita mewakili gereja untuk melihat persoalan-persoalan yang ada di kota ini. Karena ini mari kita bekerja sama, mari kita tempatkan diri kita sebagai warga negara yang baik dan benar, sehingga dengan demikian kita juga punya dampak bagi kota ini dan kita menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Ya, mari saya ajak kita semua untuk menyanyikan pujian Kami Umat-Mu. Kita tak henti-hentinya berdoa buat bangsa ini, supaya bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Kalau bangsa ini dipulihkan, maka kita pun juga akan menikmati sejahtera dalam jalan kehidupan. Umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat.
pemerintah kami, agar seluruh warga masyarakat kami yang mungkin telah salah melangkah, para pejabat kami, kami mohon pemulihan dan pengampunan dari Tuhan. Kami mohon pakai gereja Tuhan untuk menjadi terang dan garam bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk orang-orang Kristen yang duduk di legislatif, eksekutif. Tolong mereka supaya mereka menyadari diri sebagai wakil Allah, untuk menyatakan kebenaran di sana, untuk menyatakan keadilan sosial, untuk menyatakan kebenaran. Dan tolong kami sebagai wakil gereja bersikap benar terhadap pemerintah kami, terhadap bangsa kami. Kami tahu bahwa Engkau yang tetap memegang kendali, tetap berdaulat atas bangsa ini. Kami mohon supaya bangsa ini mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk firman pada hari ini yang mengajar kami untuk memahami dan mengerti bahwa pemerintah adalah wakil Allah untuk menyatakan kebenaran dan kebaikan di negeri ini. Tolong kami supaya kami juga tunduk menghargai pemerintah kami dengan bersikap benar sebagai warga negara. Tolong kami juga supaya kami mendoakan bangsa ini terus menerus. Kami juga punya kontribusi atau berpartisipasi untuk berupaya menghadirkan kesejahteraan bagi bangsa dan kota ini. Meteraikan firman dalam batin kami dan mampukan kami untuk menghidupinya. Inilah doa syukur kami Bapa. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, mari kita akan siapkan hati kita untuk bersama-sama mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya silakan PPJ bersama saya untuk melayani jemaat pada pagi hari ini. Dan sementara itu kita siapkan pujian, katakan bukan dengan barang panah, ku telah mati. Bukan
firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya bikin kesempatan bagi setiap kita untuk masing-masing berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan untuk menolong kita supaya melalui perjamuan kudus ini Tuhan memberikan petunjuk tentang seperti apa kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, mari nyatakan kerinduanmu, juga nyatakan komitmenmu di hadapan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam perkenaan dan kehendak Tuhan. Juga kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya keluhan atas tubuh, mengalami gangguan, kelemahan tubuh atau sakit, berdoa kepada Tuhan supaya melalui momentum ini Tuhan menjamah dan Tuhan menyembuhkan Bapak Ibu sekalian. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengakui aib kami, ketidaktaatan, ketidaksetiaan kami. Saya mohon ampun atas semua kelalaian dalam kehidupan rohani kami. Kami mohon supaya Tuhan perbaiki hidup kami, supaya hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan, dan dengan demikian hidup kami berkenan di mata-Mu. Kalau ada di antara kami yang lemah tubuh, sakit, kami juga mohon supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan kami oleh darah-Mu yang penuh kuasa itu. Inilah kami pada hari ini, dan biarlah dengan kekuatan dari Roh Kudus kami menjalani hidup kami yang saleh setia, yang kuat dalam menghadapi setiap pergumulan hidup ini. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti atau hosti yang ada di tangan kanan kita dan yang akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita menaikkan syukur kita dengan berkata haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah.
untuk pengorbananmu di atas kayu salib oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan dengan penderitaan dan kematiannya, kuasa kematiannya mematikan kuasa kedagingan kami, mematahkan hukuman atas hidup kami, dan memberikan kami sebuah kehidupan yang baru melalui kebangkitannya. Kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sekali kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Kami juga percaya bahwa segala kelemahan tubuh dan kesakitan kami Tuhan sembuhkan oleh darah-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa syukur kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di seluruh bumi dan di segala abad, kita akan menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, gereja yang kudus, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Yonatan menggantikan Erika untuk membawakan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan di dalam Malayaki 3 ayat 10 dan 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami di sepanjang hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah berkekurangan dan bahkan kami hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ucapan syukur terus mengalir dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, benda mati yang Tuhan sudah titipkan kepada kami untuk menjadi berkat. Kiranya setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat kepada setiap hamba-Mu yang Engkau percayakan mengelola daripada keuangan ini Tuhan. Kau memberikan hikmat kepada mereka sehingga berguna untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, katakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku
setiap kita menyelesaikan ibadah ini, kita angkat pujian, katakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Segala pujian, hormat, kemuliaan kembali kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena semuanya adalah milik-Mu. Kami bersyukur karena ibadah kami hari ini dapat berjalan dengan baik, mulai dari awal, pertengahan hingga selesai. Juga ibadah anak-anak kami dapat berjalan dengan baik. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, kami sudah lakukan dengan segala keterbatasan kami. Namun kami bangga jika kami melayani Engkau ya Tuhan. Baik itu hamba-Mu yang memimpin kami dalam puji-pujian, yang menyampaikan firman-Mu, singers, pemain alat musik, kolektan, demikian pun juga pelayanan LCD. Apapun pelayanan kami hari ini, kami lakukan ini karena kebanggaan dan sukacita kami kepada Tuhan. Juga untuk seluruh jemaat yang sudah hadir, apapun yang kami lakukan, kami tahu bahwa semuanya tidak sia-sia. Terima kasih Bapa. Hamba terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Manturia. Baik itu anak-anak, pemuda, remaja sampai kepada orang tua. Biarlah cinta kasih kami kepada Tuhan semakin bertumbuh, dan itu akan berdampak dan terlihat di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Ketika kami mengambil kesimpulan, mengambil sikap, kami semuanya menjalani dengan benar dan dengan baik, yang mencerminkan kami sebagai orang-orang yang dewasa dalam kehidupan rohani terhadap Tuhan, terhadap sesama, bahkan terhadap situasi apapun. Bahkan kami menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Demikian pun juga kami kuat dalam menghadapi pergumulan kami yang Tuhan izinkan untuk kami alami dalam hidup ini. Kehidupan rumah tangga kami, pelayanan kami. Demikian pun juga Tuhan, komitmen kami dalam keluarga rohani kami. Biarlah semuanya itu boleh tercermin dalam keseluruhan sikap hidup kami. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hubungan suami istri, anak orang tua. Kiranya Tuhan memberkati sehingga dengan demikian kami boleh saling memberkati di dalam kehidupan Tuhan rumah tangga kami. Demikian pun juga dalam hubungan kami sebagai jemaat. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan jemaat. Tuhan Engkau memberkati sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan mereka mendatangkan hasil ekonomi dan keuangan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang lemah tubuh sakit. Kami membiarlah Tuhan Engkau jamah sembuhkan mereka. Bahkan juga keluarga kami di rumah. Kami secara khusus berdoa untuk Pak Sony Raharja yang barusan keluar dari rumah sakit. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau tolong supaya orang tua ini bisa pulih sembuh dalam nama Yesus. Bahkan siapapun yang sakit, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu dengan jenis penyakit yang mereka alami, tapi kami tahu bahwa kuasa Tuhan tak terbatas oleh apapun. Karena itu Tuhan, mari jamah sembuhkan mereka. Ya Bapa di surga, demikian pun juga anak-anak kami yang bersekolah, kami mohon hikmat, akal, budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka boleh berhasil naik kelas, lulus, dan melanjutkan ke perguruan tinggi, dan selesai tepat pada waktu. Tuhan juga siapkan pekerjaan dan profesi bagi mereka. Ya Bapa di surga, hari ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak hadir. Mungkin mereka berada di tempat yang lain, Tuhan Engkau sertai. Kalau mereka lemah tubuh sakit ataupun mengalami kondisi apapun, Tuhan Engkau hibur dan teguhkan mereka. Biarlah pada minggu-minggu berikutnya mereka boleh hadir dengan semangat dan sukacita. Kami boleh memuji Tuhan.
jemaat Tuhan yang ada di luar kota, bahkan di luar negeri. Tuhan Engkau menyertai dan memberkati mereka juga. Berdoa untuk Pak Koni yang ada di Bogor, demikian pun juga hamba Ibu Vivi yang ada di Amerika, Alvin, Ine, Tuhan Engkau berkati. Tirta, Claudia, Tuhan memberkati bersama dengan putri mereka. Dan biarlah mereka juga menikmati sukacita Tuhan di sana. Berkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Demikian pun juga kami mau berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu, apapun bentuknya, kami topang dan kami bawa itu ke dalam tangan kemahakuasaan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan solusi tepat pada waktunya. Kami secara khusus bergumul untuk penyelesaian biaya kontrakan ini. Tuhan Engkau menolong kami. Kami mengucap syukur untuk pembayaran pertama, dan biarlah itu boleh Tuhan genapi sehingga kami bisa melewati semuanya dengan sebuah kesaksian sukacita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu yang Tuhan telah taruh tanggung jawab dalam hati mereka, sehingga dalam keterbatasan kami bahu-membahu untuk mewujudkan ini. Dan puji Tuhan bahwa sebagian besarnya kami bisa menyelesaikannya. Terima kasih Bapa, Tuhan akan menyempurnakan semuanya. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk Gereja Kemahiran Indonesia, baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan yang Kau memberkati sehingga gereja ini menjadi alat dalam tangan-Mu untuk mewartakan Injil Kristus ke seluruh pelosok tanah air Indonesia. Bahkan lebih daripada itu, dapat memenangkan jiwa baik kerajaan Allah. Berkati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat, Ketua-Ketua Wilayah Badan Pengurus Wilayah, Ketua-Ketua Daerah Badan Pengurus Daerah, serta Gembala-Gembala dan Badan Pengurus Jemaat dan seluruh jemaat warga Gereja Kemahiran Indonesia di seluruh tanah air Indonesia. Tuhan yang Kau berkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, di berbagai denominasi dan organisasi gereja. Satukan hamba-hamba Tuhan, satukan pimpinan-pimpinan gereja kami, agar kami dapat bergandeng tangan untuk dapat membawa Indonesia ini ke hadapan Kristus sehingga banyak jiwa dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan yang Kau memberkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Demikian pun juga untuk legislatif, DPRD tingkat 1, tingkat 2. Demikian pun juga untuk TNI Polri. Tuhan yang Kau memberkati. Kami mohon supaya berkat Tuhan turun atas bangsa ini. Pemimpin kami dapat melaksanakan kepemimpinannya sebagai wakil Tuhan untuk dapat mendatangkan kemaslahatan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk keuangan yang merupakan berkat Tuhan dari hasil pekerjaan jemaat-Mu yang sudah dikumpulkan, dipersembahkan kepadamu pada hari ini. Tuhan terima itu sebagai pernyataan sukacita, pernyataan syukur, cinta kasih, juga tanggung jawab terhadap pelayanan. Tuhan Engkau balas sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakan doa kami, karena kami berdoanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Yesus Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa kita pada hari ini, terima, renungkan, dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan